Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 1801010423. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bagaimana cara menyusunnya, apa perbedaannya RPP lama dengan RPP baru yang satu lembar. Kemudian dengan bagaimana cara guru memberikan penilaiannya kepada siswa. Sehabis itu saya akan memberi gambaran sedikit materi tentang gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Materi ini dipelajari di kelas 3 sekolah dasar. Oke, langsung saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan yang harus dilakukan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP antara lain. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Selanjutnya disusun untuk setiap kompetensi dasar. Selanjutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Selanjutnya yaitu keterkaitan dan keterpaduan. Yang terakhir menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya yaitu komponen dan langkah-langkah pembuatan RPP. Yang pertama, harus ada identitas. Di sini yaitu identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, tema, dan jumlah pertemuan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah pencapaian kompetensi yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran. Yang terakhir kegiatan pembelajaran yang kegiatannya yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Itulah tadi langkah-langkah atau komponen-komponen yang harus dilakukan ketika membuat RPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan RPP lama dan RPP baru yang satu lembar. Yang pertama yaitu RPP lama. Yang pertama, berdasarkan format, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara baku atau secara kaku.
Kedua yaitu berdasarkan komponen. Komponen LPP ini memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen LPP bisa mencapai 20 lembar atau 20 halaman. Selanjutnya yaitu berdasarkan durasi penulisan, LPP ini menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya yaitu untuk LPP baru. Berdasarkan format, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format LPP. Selanjutnya yaitu berdasarkan komponen. Dalam membuat LPP baru yang 1 lembar ini, yang dibutuhkan hanya 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Selanjutnya berdasarkan penulisan. Penulisan LPP ini dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga guru memiliki banyak waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara guru menilai siswa-siswinya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian atau apa-apa saja yang akan dinilai oleh guru kepada siswanya. Yang pertama yaitu penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Langsung saja kita ke penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai butir nilai sikap dalam KD1, KI1, dan KI2. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah ataupun tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Selanjutnya kita sebelum belajar kita harus berdoa dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung saja. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempatnya. Contoh gerakan lokomotor antara lain melompat, berjalan, meloncat, memanjat, dan berderap.
saya akan menjelaskan tentang gerakan non-lokomotor. Tapi sebelum itu, apakah kalian sudah paham tentang gerakan lokomotor? Oke, jika sudah paham, saya akan berpindah untuk menjelaskan apa itu gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau berpindah tempat. Misalnya, gerakannya yaitu mengayun, jongkok, jinjit, membungkuk, menekuk lutut, dan berdiri. Baiklah, di sini saya akan menampilkan lagi contoh video kegiatan gerakan non-lokomotor. Kalian sudah paham kan apa itu gerakan lokomotor dan non-lokomotor? Jika kalian sudah paham, saya akan berpindah untuk menjelaskan gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang disertai dengan penggunaan alat bantu, misalnya melempar, menangkap, dan menendang.